A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dallata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa wajhihi wa thawabih. Ayyuha al-hadirat al-karimat, insyaallah kita lanjutkan lagi mudarasah kita. Sebelumnya ada poin penting para hadirin semua yang lupa saya sampaikan kemarin, bahwasanya kita sebagai pencari ilmu syar'i, wabil khusus mahasiswa atau mahasantriwati, yakni thalib ma'had ali atau jamiah, kita karena sering melakukan, dituntut untuk bisa melakukan bahthul masail ataupun lain sebagainya, ya, tuntutan masyarakat, pertanyaan masyarakat, dituntut kita ini untuk tahu banyak sumber, ya kan? Tahu banyak sumber. Maksudnya apa? Marojik. Ya, kita dituntut untuk tahu banyak marojik. Ya. Minimal lah, ini minimal pengetahuan kita tentang marojik itu, ya, itu minimal setiap cabang ilmu itu kita tahu 10 hal yang terkenal dengan nama mabadi asyarah. Seperti contoh dalam ilmu sirah ini, saya kemarin lupa menjelaskan dan detail. Definisi sebuah ilmu. Yang kedua, objek sebuah ilmu. Yang ketiga, manfaat sebuah ilmu. Yang keempat, hubungan sebuah ilmu dengan ilmu yang lain. Ya, yang kelima, fadilah dari sebuah ilmu. Yang keenam, pencetus ilmu itu siapa. Yang ketujuh, nama ilmu itu apa. Yang kedelapan, ilmu itu diambil dari mana. Yang kesembilan, hukum mempelajari ilmu tersebut. Yang ke-10, masalah yang dibahas di ilmu tersebut. Ini namanya mabadi asyarah. Asas, 10 asas. Lah ini kita sebagai thalib jamiah ini harus tahu, ya, 10 perkara ini di setiap ilmu yang berkenaan dengan pembahasan kita. Nanti di-download ya, ini bukunya mudah. Namanya Al-Matalib As-Saniyah fil Mabadi Al-Asyarah lil Ulum Asyariyah. Matalib Saniyah. Ini PDF-nya ada dengan banyak. Nah, kitab ini menjelaskan tentang mabadi asyarah dari ilmu-ilmu syar'i yang jumlahnya kurang lebih ada 45. Ilmu misalkan ya, di ilmu hadis saja itu ada berapa nih? Ada 10 cabang ilmu hadis, seperti mustalahul hadis, ilalul hadis, gharibul hadis, jarh wa ta'dil, mukhtalaful hadis, nasikhul hadis, syarahul hadis, takhrijul hadis. Baru hadis saja itu ada 10 cabang ilmu. Belum fikih, usul fikih, qawaid fikih, fikih sendiri, faraid, ya. Lah, kita sebagai thalib jamiah, ya, itu minimal mengetahui 10 hal tadi dari setiap ilmu tadi. Ya, ini minimal sekali. Iman yang paling lemah seperti itu. Ya, ini dibaca nanti buku ini dan tidak sulit, ya. Bisa di ustazahnya mengisyraf seperti itu. Baik, sekarang kita akan membahas apa mabadi asyarah dari ilmu sirah. Kemarin belum saya jelaskan dengan banyak. Baik, yang pertama, definisi ilmu sirah: ilmun yu'rafu bihi ahwalul Mustafa sallallahu alaihi wasallam tafsilan mundu wiladatihi wa nash'atihi ila an lahiqa bi rafiqil a'la. Gampangnya ya, nanti yang nggak sempat nyatet nggak apa-apa ya, ada rekamannya. Ilmu yang mempelajari ya tentang keadaan Nabi secara detail dari lahir,
pertumbuhan Nabi sampai Nabi wafat. Ini sirah. Gampangannya kalau di zaman sekarang biografi tokoh lah. Seperti itu. Objeknya apa? Yang kedua, objeknya apa? Objeknya adalah kehidupan Nabi. Ya. Dan sikap-sikap Nabi bersama para sahabatnya ataupun bersama para musuh-musuhnya. Hayatun Nabi wa mawaqifuhu ma'a ashabihi wa ma'a aduihi. Jadi objek ilmu ini adalah kehidupannya Nabi. Thamrah, faidah kita belajar ini apa? Al-ittila' ala hadihi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'. Tahu hidupnya Nabi dan mengikuti Nabi. Tahu hidupnya Nabi dan kita mengikuti Nabi. Seperti itu. Hubungan ilmu sirah dengan ilmu yang lain, dengan ilmu syar'i yang lain. Hubungannya adalah ilmu sirah ini cabang seperti ranting bagi sebuah pohon. Artinya cabang dari ilmu Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah itu diambil dari dalamnya sirah. Ya, seperti itu. Jadi dia far'u al-kitabi wa sunnah, cabang dari kitab dan sunnah. Fadilah mempelajari ilmu ini. Fadilahnya adalah kaidahnya mengatakan gini. Syaraful ilmi bisyarafil maklum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dengan apa yang dipelajarinya. Ilmu sirah yang dipelajari itu apa? Hidupnya Nabi yang mulia banget. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang dipelajari jelek ya ilmunya berarti jelek. Kalau yang dipelajari mulia ilmunya berarti mulia. Maka sering dikatakan syaraful ilmi bisyarafil maklum. Kemuliaan ilmu itu tergantung siapa yang dipelajari itu. Jadi ini fadluhu ya fadil jiddan, mulia sekali. Fadilahnya banyak. Wadhi'uhu, siapa pencetus yang keenam? Pencetus ilmu ini siapa? Salafu hadhil ummah minas sahabah wa tabi'in. Seperti Aban bin Uthman, Urwah bin Zubair, ulama-ulama yang pertama-tama mengumpulkan sirah Nabi. Ya, jadi ulama dulu itu ada yang mengumpulkan syama'ilnya Nabi. Seperti Imam Tirmidzi mengumpulkan tentang bentuk Nabi, akhlaknya, tubuhnya dari awal sampai akhir. Itu tentang sirah juga tapi syama'ilnya. Ada ghazawatun Nabi, peperangan Nabi. Jadi ulama dulu awal-awal tuh pecah-pecah gitu ya pembahasannya. Nah, kalau udah sampai mutaakhirin ilmunya sudah matang itu sudah komprehensif sekali. Selanjutnya ismul ilmi as-sirah an-nabawiyah. Nama lainnya terkadang dinamakan dengan al-akhbar an-nabawiyah. Nama lainnya terkadang dikatakan ghazawat, ya, ilmu ghazawat. Jadi peperangan Nabi. Tetapi di dalamnya artinya sirah. Istimdadun diambil dari mana? Yang ke-8. Diambil dari mana referensi sirah ini? Dari kitab, dari sunnah, riwayat para sahabat dan riwayat para tabi'in. Quran, sunnah, riwayat sahabat dan riwayat tabi'in. Hukumnya apa mempelajari ilmu sirah? Fardhu kifayah, ta'alluman wa ta'liman. Mempelajari dan mengajarkannya hukumnya fardhu kifayah. Yang terakhir, permasalahan ilmu ini apa saja? Kelahiran Nabi, diutusnya Nabi, hijrahnya Nabi, perangnya Nabi, safarnya Nabi, wafatnya Nabi, dan terusnya. Banyak sekali yang akan dibahas di kitab kita ini. Nah, ini namanya Mabadi Asyarah. Saya tadi kasih marojik ya, namanya Al-Matalib As-Saniyah. Bukan Sunniyah tapi As-Saniyah fil Mabadi'il Asyarah lil Ulumi Syar'iyah. Di sini di kitab ini menjelaskan mabadi dari 45 ilmu syariat. Ya, jadi antum punya gambaran ini itu ilmu apa toh? Ya gitu. Seperti itu. Ini bagus sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk ke bait nomor 11. Berkata nazim rahimahullahu taala, "Tsumma Abu Talibinil ammu kafal
khidmatahu summa ila syami rahal. Kemudian yang mengasuh Sayyidina Rasulullah adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Rasulullah bersama Abu Thalib ini bisa dikatakan lama sekali. Ya, lama sekali. Karena bisa dikatakan hampir 40 tahun. Dari usia 8 tahun kurang lebih sampai nanti ketika wafatnya istrinya itu Khadijah di usia beliau 50-an tahun. Jadi lama sekali bersama pamannya ini. Jadi pamannya ini walaupun pamannya ini belum masuk Islam, tetapi termasuk yang membantu Nabi SAW dalam segala hal. Sampai nanti ketika Nabi diembargo selama 2 atau 3 tahun, di mana Nabi sampai makan daun pepohonan, dalam riwayat sampai qarihat asdaquhu. Asdak itu artinya mulutnya ini luka semuanya karena makan daun tajam. Ya, itu berada di lembah atau di kompleknya Abu Thalib, Syi'bi Abi Thalib, seperti itu. Thumma Abu Thalibinil ammu kafal khidmatahu summa ila syami rahal. Bersama Abu Thalib ini nanti Nabi SAW diajak rihlah. Ya, rihlah. Ya, rihlah syita itu rihlah musim dingin. Rihlah soib itu rihlah musim panas, dan ini sudah menjadi kebiasaannya orang Arab. Kalau musim dingin ke Yaman, kalau musim panas itu seperti disebutkan di hati Nazm ini di Syam. Dan nanti akan ada kejadian bertemu dengan pendeta Bahira di kota yang namanya Busra. Busra itu gampangannya sekarang di negara Suriah itulah. Karena Syam itu kan ada Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Itu semua namanya Syam dulu satu. Baik. Nah, nanti diajak di usia berapa Nabi ini rihlah? Di usia kurang lebih 12 tahun. Ya, diajak berdagang, tapi nanti ini tidak jadi ya di tengah jalan. Ya, paman-paman Nabi seperti disebutkan di kitab-kitab sirah, yaitu paman ya dari sisi ayah ya, saudara ayah itu Hamzah, Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab, ya, Al-Muqawwim, Dhirar. Yang masyhur yang sering kita dengar ya Hamzah, Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab. Ini yang sering kita dengar. Sisanya jarang kita dengar seperti Abdul Ka'bah, Al-Muqawwim, Dhirar, Kutham, Mughirah, Ghaidak. Nah, ini dan semuanya dari paman Nabi. Itu yang masuk Islam hanya 2. Siapa? Hamzah dan Abbas. Seperti itu. Adapun pamannya Nabi SAW, bibinya itu ada 6, Sofiyah, Atikah, Baroh, Arwa, Umaymah, Ummu Hakim. Seperti itu. Yang masuk Islam Sofiyah dari bibi-bibinya Nabi SAW. Nah, Nabi diasuh oleh Abu Thalib, dan Abu Thalib ini juga punya anak, ada 4 ya. Thalib ini belum masuk Islam. Aqil, Ja'far ini masuk Islam, meninggal di perang Mu'tah, dan anaknya namanya Ali bin Abi Thalib ya, khalifah yang masyhur. Lah ada anak perempuan namanya Ummu Hani, seperti itu. Jadi tetapi yang paling disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling bahkan lebih daripada anak-anaknya yang lain. Kemudian tentang safar Nabi ke Syam ini ya disebutkan oleh Ibnu Katsir ya. Wa kharaja bihi ammuhu ila Syami fi tijaratin. Wa dzalika min tamami lutfihi bihi li adami man yaqumu bihi idza tarakahu bi Makkah. Kenapa kok Nabi diajak dagang? Karena kalau ditinggal di Mekah, pamannya ini khawatir kalaupun ada yang kasih sayang ke Nabi, itu tidak seperti kasih sayangnya si paman ini. Saking sayangnya itu sampai diajak, khawatir khidmahnya ke Nabi ini yang lain itu nggak seperti beliau. Saking sayangnya. Seperti itu. Nah, terus nanti di safar nanti akan banyak keajaiban seperti tadlilul ghamamah. Awan itu menyertai Nabi. Mailus syajarah. Kalau Nabi atau Nabi sedang istirahat di pohon, pohonnya itu
ke arah Nabi, seperti ingin menaunginya, seperti itu. Baik. Kemudian bait ke-12. Wa dzalika ba'da amihi. Wa dzaka ba'da amihi tsani asyar wa kana min amri bahira mashtahar. Dan safar itu terjadi di umur Nabi yang ke-12, dan di kejadian itu, safar itu, ada kejadian Bahiro. Baik. Sekilas tentang kisah pendeta Bahiro ini. Jadi Nabi SAW ketika umurnya itu 12 tahun, ya, atau 12 tahun lebih 2 bulan lebih 10 hari, irtahala bihi Abu Thalib tajiran ila Syam hatta wasala ila Busra. Wa kanat fi dzalikal waqti qasbatan lil bilad al-Arabiyah allati kanat tahta hukmir Roman. Jadi ketika itu Suriah itu di bawah pemerintahan Romawi, Kristen. Wa kana fi hadzal balad rahibun urifa bi Bahira wasmuhu fi ma yuqal Jarjis Georgius. Ya, kalau dilatinkan. Jadi pendeta Jarjis ini yang terkenal dengan pendeta Bahira. Seperti itu. Dan pendeta Jarjis ini, Georgius ini, itu terkenal sebagai seorang ahli ibadah yang nggak pernah keluar dari saumaahnya. Saumaah itu dari pertapaan. Nggak pernah keluar dari pertapaan. Tapi orang-orang yang safar ke Syam mesti lewat tempat pertapaan ini. Tetapi orang nggak pernah keluar deh. Tapi ketika ada safar dari Mekah ini, dia keluar, bahkan menyetop kafilah, bahkan mengatakan jangan lanjutkan safarmu. Ya, jangan melanjutkan safarmu, akan saya jamu dulu. Nah, ketika dijamu, beliau bertanya, siapa pemimpin dari safar ini? Abu Thalib mengatakan, saya pemimpin dari safar ini. Baik. Terus ada lagi, terus Bahira ini melihat ke semua musafirin ini, kayaknya ada yang kurang. Siapa yang belum datang ke sini di jamuan ini? Nggak ada, katanya. Bohong. Siapa yang belum datang ke sini? Ada anak kecil, suruh ke sini. Akhirnya ternyata Nabi ditinggal di kafilah, di kendaraan. Ya, akhirnya Nabi disuruh ke situ, terus ditanya Abu Thalib, ini siapa? Anak saya. Tidak mungkin, ini bukan anak kamu. Jujur siapa? Ini ponakan saya. Nah, jadi sifat-sifat Nabi itu sudah ada di apa namanya, di kitab mereka, ya. Taib. Wa kana la yakhruj ilaihim qabla dzalika. Jadi Jarjis ini enggak pernah dia menemui musafirin, selalu beribadah terus. Ya. Faja'ala yatakhallaluhum hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah wa qala hadza sayyidul alamin, hadza rasul rabbil alamin, hadza yab'athuhu Allah rahmatan lil alamin. Faqala lahu Abu Thalib wa asyhar Quraisy wa ma ilmuka bidzalik. Kok kamu bisa tahu kalau ini Sayyidul Alamin, ini Rahmatul Alamin, ini Nabiyu Al-Alamin dan sebagainya? Tahu dari mana kamu wahai pendeta? Innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabi. Jadi apa namanya, melihat pohon-pohon itu mengarah ke dia, kemudian ada awan yang mengelilinginya. Kemudian juga ketika di situ inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah, ada gundukan kecil kayak daging tumbuh kecil itu di belakangnya Nabi, dan itu adalah tanda kenabian yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik. Mithlut tufahah, seperti apel. Tapi kecil, maksudnya bukan seperti apel besar gitu, enggak, maksudnya gundukannya itu kecil gitu, nonjol seperti itu. Baik. Terus berkata si pendeta ini, wa inna najiduhu fi kutubina, dan kita menemukan ini di dalam kitab-kitab kami. Maka kata beliau ke pamannya, jangan bawa anak ini ke Syam, khaufan alaihi minar rum wal yahud, takut dari makar dari Romawi dan Yahudi, seperti itu. Jadi tidak dibawa ke Syam. Bait yang nomor 13, wasara nahwa syami. Nahwa itu artinya menuju.
Nahwa itu artinya tijaha, ila. Ya. Wasara nahwa syami asyraful wara fi ami 25 al-qura. Ini safar ke Syam yang kedua. Safar Syam yang kedua ini bersama calon istri beliau ketika itu, yaitu dengan Sayyidah atau Siti Khadijah. Safar ini itu Rasulullah akadnya dengan Khadijah adalah mudharabah atau qirat, di mana Khadijah itu memberikan modal, Rasulullah itu berdagang. Jadi Rasulullah di sini bukan budak, bukan pembantu, tapi Rasulullah kerja. Seperti antum punya skill misalkan Photoshop, kaligrafi, desain. Ada orang kaya tidak bisa apa-apa tapi punya uang. Akhirnya ini saya kasih uang, antum bikin jasa desain. Antum bukan orang yang hina, orang yang mulia. Ya, nah, Rasulullah juga sama. Terkenal dengan skill kejujurannya dan juga dengan tijarahnya. Lah Khadijah ini percaya. Nah, makanya mudharabah akadnya. Bukan Rasulullah itu sebagai karyawan, bukan. Ya, seperti itu. Baik. Dan safar ini Khadijah itu juga ada budaknya Khadijah yang namanya adalah Maisarah, budak laki-laki. Bait nomor 14, li ummina Khadijata muttajira wa ada fihi rabihan mustabsyira. Rabihan artinya untung, mustabsyira artinya gembira. Kemudian kenapa dikatakan li ummina? Karena dalam Al-Quran dikatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu semuanya adalah ibunya kaum mukmin dan muslim. Maka seluruh istri Nabi, ya seluruh istri Nabi itu tidak boleh setelah Nabi wafat dinikahi oleh siapapun. Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena seperti ibu kandung, nggak boleh dinikahi oleh anaknya. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum. Salah satu fadilah dari Siti Khadijah yang masyhur sekali, ya, maghirtu, kata Sayyidah Aisyah ini, maghirtu ala ahadin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah. Saya tidak pernah cemburu terhadap siapapun dari istri Rasulullah seperti cemburu saya terhadap Khadijah. Wa ma bi an akuna adraktuha. Padahal saya tidak pernah bertemu langsung dengan Khadijah, karena Nabi itu nggak pernah nikah poligami selama dengan Khadijah. Selama 25 tahun itu nggak pernah nikah dengan siapapun. Ya, baru Nabi nikah lagi itu ketika Khadijah wafat. Aisyah ini belum pernah bertemu dengan Khadijah, tetapi kenapa kok cemburu? Likathroti dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaha. Karena Rasulullah selalu menyebut nama Khadijah. Ya, bahkan wa in kana la yadhbahul syata fayatataba'u biha sadayiqa Khadijah fayudiyalahunna. Bahkan Nabi itu menyembelih kambing hanya untuk mencari teman-teman Khadijah yang lama, kemudian dibagikan ke rumah-rumah temannya Khadijah. Ini saking Aisyah, gara-gara ini beliau Ummul Mukminin, ibu kita Siti Aisyah itu cemburu dengan Sayyidah Khadijah, seperti itu. Ini salah satu fadilah Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah wa Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhunna ajmain. Seperti itu. Dan nasab Khadijah ini dengan nasab Rasulullah bertemu di kakek-kakek Nabi yang bernama Qusay bin Kilab. Di Qusay itu bertemu nasabnya. Jadi masih nasabnya mulia juga. Seperti itu. Bait yang ke-15, fakana fihi aqduhu 'alaiha, fakana fihi aqduhu 'alaiha wa ba'dahu ifdha'uhu ilaiha. Al-ifdha' itu artinya masuknya suami dan istri ke kamar. Al-iqdu itu artinya akad. Fakana fihi, nah, maksudnya fihi itu di waktu itu ketika Nabi berusia 25 tahun ketika itu, ya, itu akadnya Nabi
dengan Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ini perlu diketahui, beliau ketika nikah dengan Nabi SAW itu beliau sudah nikah 2 kali. Ya, pertama dengan Abu Halah, kedua dengan Atiq. Jadi beliau sudah nikah 2 kali. Dan ini nikah yang ketiga, seperti itu. Dan perlu diketahui ikhwah, salah satu adat Arab ya yang berbeda dengan adat kita. Di adat kita ini perempuan itu kalau sudah pernah nikah itu seperti berbeda gitu ya. Tapi di adat Arab itu tidak ada bedanya. Ya, perempuan sudah pernah nikah artinya bikrun atau thayyibun, kalau orangnya baik, nasabnya bersih, itu tidak ada bedanya di Arab. Bahkan yang unik sekali ini sampai detik ini di Mauritania, itu negara Arab juga. Hanya saja di benua Afrika, tapi dia negara Arab. Justru perempuan yang semakin thayyib itu semakin dicari. Itu unik sekali itu adatnya. Jadi dia pernah nikah berapa kali? 5 kali. Semakin dicari. Ya, seperti itu. Ini unik sekali yang mungkin kalau kita warga Indonesia ini kita tidak masuk akal gitu ya. Tetapi kalau di mereka seperti itu, ya. Fakana fihi ikduhu 'alaiha wa ba'dahu ifdhahu ilaiha. Ya, dan setelah akad itu ifdha artinya al-bina. Ya, al-bina bina zauj bizaujah. Dan Rasul bersama Khadijah kurang lebih 24 sampai 25 tahun. Bait ke-16, wa wilduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim. Semua anak Rasulullah itu dari Sayyidah Khadijah, semuanya kecuali Ibrahim. Dan Ibrahim ini itu lahir dari seorang budak. Jadi bukan istri Rasulullah tapi surriyah, dari amah, dari budak. Yang bernama siapa? Maria Al-Qibtiyah, yang mana Maria itu hadiah dari Raja Muqawqis, Raja Iskandariyah Mesir, Raja Nasrani di Mesir. Nah, Ibrahim ini, walaupun Ibrahim ini nggak sempat umurnya panjang, karena umurnya hanya 1 tahun 6 bulan atau sekian bulan, lahir di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Nah, Ibrahim ini anaknya Nabi, tetapi bukan dari Khadijah, tetapi dari Maria, suriyahnya Rasulullah SAW. Selain itu semuanya dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Qasim. Ya. Kenapa dikatakan wal qasimu hazat takrim? Haza artinya mendapatkan. At-takrim artinya kemuliaan. Karena Qasim ini itu meninggal pas masih dalam masa persusuan, belum disapih. Artinya masih dalam masa radha'ah. Ya, ada riwayat yang mengatakan seperti ini. Warada anna Nabiya Muhammad dakhala ala Khadijah binti ba'da mautil Qasim wa hiya tabki. Jadi ada riwayat yang mengatakan Nabi ketika Qasim ini meninggal, Nabi masuk menemui Khadijah. Khadijah ketika itu menangis karena anaknya belum selesai menyusui sudah meninggal. Baru usia 1 tahun, 1 tahun setengah, 6 bulan meninggal. Akhirnya Khadijah menangis. Kemudian Khadijah mengatakan gini, ya Rasulullah, kata Khadijah, darrat lubainatul Qasim falau asya hatta yastakmila rada'u lahu wina alayya lahawwana alayya. Ya Rasulullah, ini susunya Qasim ini masih menetes terus. Bisa enggak engkau berdoa agar Qasim ini hidupnya sekian bulan lagi agar sampai susunya ini berhenti? Saking sedihnya Khadijah. Jadi Khadijah itu sedih sekali. Karena apa? Jadi susu yang setiap hari minum oleh Qasim itu masih netes terus. Jadi setiap kali ya kebayang terus. Akhirnya Khadijah itu nangis mengatakan, wahai Rasulullah, bisa enggak kalau Qasim ini hidup lagi sekian bulan saja untuk menyempurnakan persusuan ini? Ya, bayangkan ya seorang ibu yang setiap hari nyusuin anaknya, kemudian anaknya masih belum disapih, terus anaknya meninggal. Pasti setiap hari, setiap siang, setiap detik
waktu tidur, di mana ketika tidur itu diganggu anaknya untuk minum, itu keinget ya. Nah, ini seperti itu Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah mengatakan ini, innalahu murdi'an fil jannah tastakmilu rada'atahu. Qasim akan disediakan ibu yang menyusui di surga sampai masa susuannya selesai. Kata Rasulullah, in syi'ta asma'tuki sautahu fil jannah. Kalau engkau mau wahai Khadijah, sekarang juga saya dengarkan suara Qasim yang sedang menyusu di surga. Kata Khadijah apa? Enggak usah Rasulullah, usaddiqullah wa rasulah. Enggak perlu wahai Rasulullah, saya yakin dengan engkau, dengan Allah dan dengan Rasulnya. Ya. Ini salah satu kenapa dikatakan di hadis wal qasimu hazat takrim, karena dimuliakan dengan orang yang khusus di surga. Ya, seperti itu. Ini munasabah kenapa kalau Imam Ibnu Aziz mengatakan wa wilduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim. 17 wa Zainabun sebentar. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna khatimah. Zainab ini lahir ketika umur Nabi 30 tahun. Berarti bisa dikatakan 5 tahun setelah beliau nikah lahir Zainab ini. Kemudian Zainab ini selalu dikisahkan dengan sebuah kisah cinta yang yang terkenal sekali dengan suaminya yang bernama siapa? Abul As bin Rabi. Ya. Jadi Zainab ini kan ketika nikah ini kan suaminya masih kafir di Mekah. Ya. Sampai suatu saat ya hukum hukum larangan nikah muslim dengan muslimah dengan kafir itu turun. Ya, Zainab ini dipisah sama Nabi. Tetapi Nabi gak bisa langsung misah. Baru dipisah itu terjadi ketika apa? Ketika perang Badar. Jadi ketika perang Badar, Abul As bin Rabi ini disuruh untuk menyerahkan Zainab. Ya, tetapi tidak mau, ya, tidak mau untuk menceraikannya. Bahkan ketika kejadian perang Badar, Abul As ini ditawan. Kemudian dari Mekah, Zainab ini mengirim sebuah kalung. Kalung ini bukan kalung emas. Kalung ini kalung kalau zaman sekarang ya mungkin kalung murah itu. Ada besinya, ada tembaganya, ada aluminiumnya. Cuma dolanan gitulah. Ya. Kalung ini tetapi dulu pemberian ibunya Siti Khadijah pas Zainab nikah dengan siapa? Dengan Abul As ini, itu dikasih hadiah kalung tadi. Nah, kemudian kalung itu dititipkan seseorang yang di Quraisy yang di Mekah untuk dibawakan Rasulullah. Tolong kasihkan ke Rasulullah. Ayahnya sendiri. Ini untuk menebus suami saya, Abul As. Rasulullah ketika melihat kalung tersebut itu nggak tahan nangis. Lah ini kalung itu mengingatkan ke Khadijah. Lah ini kan kalung yang diberikan istri saya, uminya Zainab pas nikah dulu. Ini hadiahnya. Nah, Rasulullah keingat kalung tersebut, nggak kuat. Akhirnya Rasulullah bilang ke para sahabatnya, kalau kalian boleh, kalung ini kasihkan saya, kembalikan ke Zainab dan bebaskan Abul As. Boleh nggak? Kalung ini nggak sampai berapa rupiah itu, murah sekali. Tapi kenangannya itu yang luar biasa. Ya. Akhirnya kata sahabat, ya sahabat nggak mungkin nolak. Tapi Rasulullah kan nggak boleh mengambil kalung itu karena sudah jadi ghanimah. Dosa besar mengambil harta ghanimah kan? Rasulullah izin dulu ke para sahabat, boleh nggak kalau kalung tersebut tetap kalian balikan ke Zainab dan bebaskan Abul As. Jelas sahabat mengatakan ya boleh Rasulullah. Itu karena kenangannya tadi bersama Khadijah. Tetapi kemudian Rasulullah bilang ke Abul As gini, wahai Abul As, sekarang anakku itu sudah bukan istrimu lagi, kembalikan ke saya. Dan Abul As benar-benar datang ke Mekah dan mengembalikan
anaknya Rasulullah, disiapkan kendaraan, penjaga sebagainya dan dibawa kepada Rasulullah. Dan ketika perang Badar itulah Zainab ke Madinah. Nanti Abul As ini nanti akan masuk Islam lagi ya, setelah Fatah, dan itu nanti belum nikah dengan siapapun karena berjanji tidak akan nikah dengan perempuan selain Zainab, dan akhirnya masuk Islam dan nikah lagi dengan Zainab dengan akad baru. Wa Zainabun Ruqayyah, ya, Ruqayyah. Rasulullah juga punya anak laki-laki namanya Abdullah, ya, tapi juga Abdullah itu meninggal, ya. Wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna khatimah. Maksudnya adalah Ummu Kulthum ini adalah anak yang paling kecil. Kemudian Siti Ruqayyah itu juga lahir ketika Nabi berusia 33 tahun. Semua anak Rasulullah itu lahir sebelum masa kenabian, semuanya. Maksudnya anak dari Khadijah. Jadi sebelum umur Nabi 40 tahun, semuanya 5 orang. Kecuali Abdullah. Abdullah ini lahir ketika Nabi sudah diangkat menjadi Nabi. Baik. Kemudian tadi ya tentang Abul As tadi. Abul As tadi sudah disuruh oleh orang tuanya untuk menceraikan siapa? Zainab, tapi nggak mau. Sementara Ruqayyah ini nikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Ummu Kulthum nikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Dan dua-duanya ini diceraikan semuanya. Karena ketika tahu Rasulullah mendakwahkan tauhid, ayahnya nggak rela punya besanan muwahhid, itu nggak rela. Karena kafir kan mereka, seperti itu. Walaupun Utbah ini akhirnya masuk Islam. Utbah yang suaminya Ruqayyah ini nanti masuk Islam pada akhirnya. Adapun Utaibah ini meninggal dalam keadaan kafir, seperti itu. Nanti Ruqayyah setelah diceraikan oleh Utbah dinikahi oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti terus Utsman juga menikahi Ummu Kulthum, makanya dinamakan dengan Dzunurain. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian kalau kita perhatikan ikhwah, Khalifah Arba'ah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya itu ada hubungan besan dengan Rasulullah. Kalau Abu Bakar dari sisi putrinya, jadi Abu Bakar ini bisa mertuanya Nabi, ya, seperti itu. Umar juga mertuanya Nabi, Hafsah, ya kan? Lah, adapun Utsman itu menikahi 2 putri Nabi. Adapun Ali menikahi, jadi kalau Utsman ini menantu, Ali menantu, Abu Bakar dan Umar mertua. Jadi ada hubungan musaharah semuanya, besanan semuanya. Baik. Kemudian bait yang nomor 18, wa tahiru tayyibu Abdullahi wa qila kulus min li fardin zahi. Az-zahi itu artinya al-jamilul musyrik, ya, jamil artinya zahi. Kemudian anak Nabi juga yang bernama dengan Abdullah. Abdullah ini dijuluki dengan At-Tahir dan dijuluki dengan At-Thayyib. Kila, ada pendapat lemah yang mengatakan ada anak Nabi yang namanya Thohir, ada anak Nabi juga yang namanya Thayyib, tapi ini lemah. Ya, yang kuat adalah Thohir dan Thayyib ini adalah julukan Abdullah. Satu-satunya putra Nabi yang lahir setelah masa kenabian, seperti itu. Bait yang ke-19. Wal kullu, semua anak Nabi fi hayatihi dzakul himama. Al-himam artinya al-maut. Semua putra Nabi itu meninggal di masa Nabi, semuanya. Kecuali Siti Fatimah. Beliau meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. Ya. Wa ba'dahu Fatimatun binisfi am, 6 bulan. Ya, seperti itu. Jadi itu Fatimah, ya. Jadi Fatimah ini punya kisah yang menarik, ya. Dari Siti Fatimah kita bacakan, ya. Jadi kisahnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Jadi para istri Nabi itu berkumpul dengan Nabi semua.
Fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamsi ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ah. Ketika Nabi kumpul dengan istri-istrinya, Fatimah datang dengan cara jalan yang tidak ada bedanya dengan Rasulullah. Ini kata Aisyah. Jadi Fatimah ini cara jalannya tidak beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma ra'aha rahaba biha. Ketika Nabi melihat Fatimah datang, Nabi langsung mengatakan marhaban bibnati. Ya, di depan para istri-istrinya mentarhib anaknya. Tsumma ajlasaha an yaminih. Kemudian Fatimah duduk paling dekat dengan Rasulullah. Tsumma sarrah. Kemudian Rasulullah membisiki Fatimah. Fabakat bukaan syadidan. Pas dibisiki, Fatimah langsung nangis sejadi-jadinya. Falamma ra'a jaza'aha. Ketika Rasulullah melihat nangis yang tidak berhenti-berhenti dari Fatimah, saroha asaniyah fadhahikat. Dibisiki yang kedua kali. Setelah bisik yang kedua kali ini, Fatimah tertawa. Baru nangis, tertawa, dihibur. Fakultulaha. Lah, Aisyah ini penasaran karena perempuan itu kan walaupun sama anak sendiri bisa jadi kan bukan anak sendiri, anak bawaan. Ya. Umurnya pun dekat-dekat gitu ya. Seperti itu. Bisa jadi ada rasa apa? Cemburu. Fakultulaha. Aisyah pengen tanya, khassaki Rasulullah min baini nisa'i bisirar summa anta tabkin? Ya, apakah Rasulullah membisikkan kamu ya bahwasanya perempuan-perempuan itu punya kelebihan dibandingkan kamu sehingga kamu nangis? Artinya apa kamu merasa iri karena Rasulullah memberikan keistimewaan di para istri-istrinya sehingga kamu menangis? Aisyah tanya seperti itu. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Kemudian ketika Rasulullah sudah enggak ada, Aisyah mendekati lagi. Ma qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katakan itu apa? Qalat Fatimah, ma kuntu li ufsiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Saya enggak akan pernah sekalipun memberitahukan rahasia yang Rasulullah katakan ke saya. Jadi enggak dikasih tahu. Falamma tufiya Rasulullah qultu. Sampai Rasulullah meninggal, Aisyah tuh enggak lupa kejadian itu, nanya lagi. Ya. Azamtu alaiki bimali alaiki minal haq lamma hadas tini maka laki Rasulullah. Saya sudah berazam untuk terus mengetahui apa yang engkau ketahui ini. Sekarang Rasulullah sudah wafat, kasih tahu saya apa. Ya, kata Fatimah, amal an fanam. Kalau sekarang ya saya kasih tahu. Amma hina sarani fil maratil ula fa akhbara anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'ana fi kulli sana marrah aw maratain wa annahu aradahu ana maratain wa inni la aral ajala illa qarib qarab. Yang pertama, kenapa saya nangis? Karena Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, Jibril biasanya menyimak bacaan Quran saya, hafalan Quran saya setahun sekali. Tapi tahun ini Jibril menyimak 2 kali. Itu tidak lain bahwasanya saya sudah mau meninggal. Nah, makanya Fatimah menangis. Kemudian yang kedua, kenapa saya tertawa? Karena Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, ama tardaina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin au sayyidata nisa'i hadhil ummah fadhahiktu dhahkil ladzi ra'aiti. Saya tertawa karena apakah kamu enggak mau kalau kamu jadi pemimpin para perempuan di umat ini? Artinya ini juga isyarat bahwasanya Fatimah itu akan meninggal duluan. Ya, karena setelah itu Fatimah meninggal juga. Ya, setelah itu Fatimah meninggal. Ada dari para perempuannya Rasulullah, ya istrinya, ya anaknya, kan kalau anaknya kan sudah meninggal semua tadi ya. Tadi dari para perempuannya Rasulullah, istrinya yang meninggal duluan ya Fatimah. Seperti itu. Baik. Jadi itu kisah yang masyhur dari Siti Fatimah. Bait yang ke-20, wa ba'da khamsin wa thalathina hadar bunyana baitillahi lamma andathar. Lamma artinya ketika, dathar artinya runtuh. Jadi ketika Nabi berusia 35 tahun,
Nabi ikut kerja bakti bersama para kaum Quraisy untuk membangun kembali Ka'bah yang sudah hancur. Tinggal bawah-bawahnya, pondasi-pondasinya saja. Nah, Nabi ikut pembangunan Ka'bah itu, yang mana nanti orang Quraisy itu pada selisih yang akan disebutkan di bait selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah mengambil kurang lebih 10 bait ya. Setelah ini ada 15 menit, silakan ditasmihkan hafalan antum ke para ustadzah yang ada, bebas ke siapa ya. Yang penting harus ngapal ya. Sehari 2 bait enggak apa-apa. 3 bait enggak apa-apa. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin.